Halo sahabat Falas, selamat datang di Falas Talk. Perkenalkan, saya Fajar B. Lase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Saat ini saya berada di Rutan Pekanbaru. Sahabat Falas, Falas Talk adalah kanal YouTube yang mendiskusikan berbagai hal tentang hukum dan HAM, baik hal-hal yang berat juga yang ringan. Kami berharap dari kanal YouTube Falas Talk, para sahabat Falas dapat menerima, mendapatkan, memperoleh berbagai hal edukasi terkait hukum dan HAM dan berbagai hal lain. Dan kami berharap sahabat Falas akhirnya bisa mendapatkan banyak informasi terkait tema-tema yang kita perbincangkan. Sahabat Falas, ada yang unik. Hari ini saya di Rutan Pekanbaru dalam rangka untuk mempersiapkan satu kanal YouTube yang namanya Ruber Podcast. Kanal YouTube Ruber Podcast ini diinisiasi oleh Karutan Pekanbaru, Pak Lukman. Siap. Jadi hari ini kita akan berdiskusi dengan Pak Lukman, Karutan Pekanbaru. Halo Pak Lukman, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Siap. Pak Lukman. Siap. Orang banyak kenal tentang lapas rutan, tapi kadang-kadang nggak tahu karutannya siapa ya. Nah, Ya. Pak Lukman coba sekarang secara singkat memperkenalkan diri kepada sahabat Falas, nama Bapak. Baik, terima kasih luar biasa. Selamat siang Bapak Falas yang sudah hadir di tengah-tengah keluarga besar Rutan kelas 1 Pekanbaru. Dan tentunya ini menjadi satu buah kebanggaan, tamu istimewa luar biasa. Bapak sudah berkunjung di Rutan kelas 1 Pekanbaru. Oke. Dan tentunya juga tidak afdol kalau saya secara pribadi tidak memperkenalkan diri Iya, silakan. kepada Bapak Falas, YouTuber Falas Talks Broadcast. Nama saya Muhammad Lukman, biasa dipanggil Lukman. Lukman. Singkat saja Lukman gitu. Lukman. Ya, lebih familiar dipanggil Lukman. Kalau ada- Kadang-kadang kalau- ada yang manggil Man gitu. Oh. Saya pasti noleh Man. Tapi kalau dipanggil Lukman Hakim, wis bintang film deh. Iya, nama kayak bintang film. Siap. Nama lengkap saya Muhammad Lukman, Muhammad kelahiran Magelang 16 Mei tahun 1977. Oh, baru 13 tahun setengah Pak ya? 13 tahun setengah tambah berapa tahun lagi? Genapnya 45 tahun. Tapi masih berasa muda. Masih muda, Nggak ya? kalah mudanya dengan Bapak Falas yang ada di sini. Luar biasa. Baik Pak Lukman. Siap. Jadi sahabat Falas, hari ini kita ini unik sekali. Kita sedang berbincang-bincang terkait rutan, tapi sebelum kita bicara tentang rutan, kita bincang dulu dengan Ruber Podcast. Pak Lukman, Siap. Pak Lukman ini berpikir tentang apa sehingga pengen melaunching kanal YouTube Ruber Podcast? Baik, terima kasih Bapak. Jadi berangkat dari pengalaman, tapi ini juga memperkuat satu sisi sinergitas dengan stakeholder, termasuknya juga dengan stakeholder media. Ya. Mari kami berbincang-bincang dengan teman-teman media, memberikan masukan, saran, supaya informasi bisa semua kalangan dapat, termasuk kaum milenial, kaum muda. Kaum muda. Salah satunya dengan mengangkat rubrik kita buat podcast di Rutan Pekanbaru. Oke. Nah, tujuannya itu tadi menerapkan prinsip pemasyarakatan maju. Salah satunya memperkuat sinergitas. Sinergitas tidak hanya terlepas pada aparat penegak hukum, tapi kami berpikir juga dengan media, dengan stakeholder yang lain. Salah satunya adalah melalui media kanal YouTube Ruber Podcast, Rutan kelas 1 Pekanbaru Bertuah. Bertuah. Sehingga informasi bisa lebih Tersampaikan cepat. ya kepada Siap. masyarakat ya. Iya betul. Oke. Dan mengikuti perkembangan zaman saat ini, kaum milenial pengennya, oh di sana ada podcast, nggak ada salahnya kita segera buat. Walaupun memang di tengah kendala Pak ini mesti mempersiapkan ini itu kita siapkan. Baik. Jangan pernah berhenti untuk mengurungkan niat kita yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, untuk baik itu pengguna layanan, termasuk juga kepada warga binaan kami dan juga kepada petugas kami. Salah satunya terus belajar untuk bisa mengaktualisasikan diri sehingga apa yang menjadi keinginan kita bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri, untuk organisasi lebih-lebih itu bisa tersampaikan. Baik, karena ini Siap. dia ada di Rutan Pekanbaru, Iya. tentu narasumbernya banyak akan diambil dari Rutan ya. Iya, Ini betul. menarik sekali loh Pak Siap. Lukman, karena
banyak orang di luar itu nggak tahu tentang kondisi rutan, warga binaannya seperti apa ada lansianya, anak-anaknya, makanannya bagaimana, bergizi apa enggak, kunjungan bisa apa enggak, kan banyak nih Pak. Iya betul. Wah kami senang sekali nih. Tentu masyarakat juga akan senang nih Pak. Kalau ternyata ada banyak informasi-informasi terkait rutan Pekanbaru yang bisa disampaikan melalui kanal YouTube. Betul Apakah sekali. nanti narasumber-narasumbernya itu dari internal Pak? Menjadi prioritas utama tentunya di internal kami terlebih dahulu, tapi tentunya kita juga akan mengundang secara selang-seling kegiatan agar juga bisa memberikan masukan, evaluasi kinerja kami, bagaimana supaya kita tetap senantiasa melakukan peningkatan terhadap pengguna layanan itu sendiri. Nah, awal kemarin kami sudah diskusikan dengan teman-teman, ayo kita buat ini. Pertama misalnya kita punya satu buah bentuk inovasi. Salah satunya adalah inovasi pelayanan terpadu satu pintu misalnya. Kita sosialisasikan terus. Nanti sebagai narasumbernya siapa, nanti kita memperkuat inovasi itu dengan mendatangkan tamu siapa sebagai pendukung proyek inovasi yang kita buat. Misalnya Kadipas, Bapak Kekanwil untuk memberikan dukungan luar biasa terhadap inovasi yang telah kita buat melalui media podcast ini sehingga tersosialisasi kepada masyarakat pengguna layanan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya seperti di awal juga kami sampaikan, narasumber dari warga binaan kami. Dari warga binaan. Nah, salah satunya yang kita sedang buat, kita informasikan yaitu layanan terhadap kaum lansia. Oh, seperti apa itu Pak, layanan kepada kaum lansia? Nah, kaum lansia, sini kalau kita secara umum, hunian di rutan Pekanbaru ini ada 1.961 orang. 1.961 Betul orang. sekali. Kapasitasnya? 550 orang. Wow. Nah, di situ sudah over kapasitas ya, betul Pak? sekali, 300 sekian lebih 300 sekian persen. Siap. Nah, di situ ada kelompok lansia yang tentunya harus benar-benar kita perhatikan. Tidak boleh kita kesampaian, sama aja dengan tahanan yang lain. Nah, kami berangkat dari filosofi Jawa, nguwong ke uwong. Nah, obat paling mujarab itu salah satunya adalah petua atau nasihat dari orang tua. Orang tua kita perhatikan, orang tua kita arahkan, kita bina, kita berikan pelayanan yang semaksimal mungkin di sini. Terus kita kemudian juga bekerja sama dengan teman-teman dari psikolog aware dan teman-teman dari luar untuk membuat skenario apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan program pembinaan, salah satu bentuk inovasi yang kita tonjolkan dari Rutan Kelas 1 Pekanbaru. Nguwong ke wong itu tadi prinsip utamanya. Dan ternyata itu kita bisa rasakan dampaknya yang luar biasa. Ketika kita berikan pembinaan, layanan, terus kemudian kita ajak sharing, mereka pun teman-teman yang lansia itu juga menyampaikan kepada tahanan yang lain. Yang masih muda-muda. Yang masih muda-muda, yang mayoritas 1.900 sekian orang muda-muda semua. Mereka berbaur di satu tempat, misalnya di masjid atau di lapangan, memberikan juga nasihat kepada yang muda-muda. Ayo, rutan kita ini adalah rumah kita semuanya. Ya, memang adat timur kita itu selalu menghormati yang orang sepuh tua, ya. Betul. Di sini dipanggil apa tuh? Atuk ya? Kalau di sini dipanggilnya atuk. Nah, kalau atuk sudah berbicara, sudah bersabda, pasti yang muda-muda langsung nurut. Nah, salah satu sisi juga mendukung program keamanan kami. Yang selama ini kita punya sejarah kelam waktu itu di 5 Mei 2017. Tentunya ini peristiwa Selang Bungkuk pada waktu itu. Betul, siap. Nah, ini menjadi bahan evaluasi terus untuk kita lakukan upaya peningkatan deteksi dini jangan sampai terjadi gangguan keamanan. Dan yang paling utama juga kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Bapak Dirjen kita untuk stop narkoba, kita lakukan itu semuanya dan memperkuat sinergitas. Salah satunya yaitu tadi dengan memberikan peran kepada orang tua yang sudah kita lakukan kegiatan layanan lansia untuk memberikan nasihat, petua kepada tahanan-tahanan yang muda-muda untuk senantiasa menjaga keamanan, menjaga ketertiban, akur, tidak ada yang berantem. Nah, sangat membantu sekali bagi kami tidak secara langsung memberikan kontribusi luar biasa terhadap terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif ya. Baik. Peran orang tua. Dan kita pun juga tidak kalah pentingnya dalam melaksanakan tugas, seringkali di kegiatan apel, ayo kita berdoa, tapi jangan lupa juga orang tua juga kita mintakan doanya agar pelaksanaan tugas, pelaksanaan fungsi kita menjaga tahanan, memberikan pengamanan, ketertiban, pengelolaan, pelayanan agar senantiasa aman dan tertib,
tidak terlepas juga dari doa orang tua kita. Wah, luar biasa. Siap. Ini Berangkat dari situ. berangkat dari situ ya. Siap. Akhirnya ada sebuah inisiatif untuk membentuk kanal YouTube Ruber ini ya. Siap. Dan salah satu kegiatan yang kita tonjolkan, inovasi yang kita tonjolkan adalah pembinaan Kepada bagi kaum lansia. Baik, sahabat Falas, ini sebuah hal yang menarik bagaimana orang tua itu dimanusiakan. Siap. Orang tua itu dilayani secara holistik dan orang tua akhirnya menjadi soko guru. Orang tua nanti akan menjadi juru bicara rutan yang sebagai adat timur tentunya orang-orang muda pasti akan manut kepada orang tua yang ada di sini yang kita panggil sebagai atuk. Betul. Ya. Nah, rutan ini ternyata punya program unggulan yang luar biasa, belajar dari pengalaman sialang bungkuk terus berbenah diri. Siap. Dan berharap peristiwa itu tidak terjadi lagi. Dan apa yang telah dilakukan oleh Pak Lukman ini sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Amin. Pak Lukman, tadi saya lihat juga di luar ada begitu banyak peran media ya. Siap. Bapak sudah bersinergi dengan baik. Baik. Media ini datang karena memang berteman atau karena mereka butuh berita atau memang kita bersinergi dengan mereka atau ada hal lain, Pak? Ya, kebetulan kami juga membentuk satu buah wadah khusus ajang silaturahmi dan komunikasi. Ada sahabat rutan. Jadi kami sudah terbentuk secara alamiah, katakanlah hubungan manusia ke manusia silaturahmi. Dan tentunya juga ini sangat memberikan kontribusi juga buat kami dalam rangka membangun sinergitas, utamanya dengan teman-teman media yang tentunya ini juga mereka butuh berita apa sih yang ada di Rutan Pekanbaru, kegiatan apa sih yang bisa disampaikan, ditayangkan kepada masyarakat, mulai dari layanan kunjungan misalnya, terus kemudian layanan integrasi sosial masyarakat, terus kemudian bentuk pembinaan atau layanan apa yang diberikan di dalam. Nah, sehingga ini bisa memberikan manfaat bagi kami, salah satunya jalin komunikasi yang baik selama ini dengan teman-teman media. Gitu. Baik. Ya. Pak, ini kita sudah melewati masa pandemi ya. Siap. Dan akhirnya layanan kunjungan juga sudah terbuka. Ya. Pasti teman-teman di rutan kembali kepada aktivitas normalnya ini. Betul loh, Pak. Menerima kunjungan. Bagaimana kawan-kawan kita yang ada di sini? Apakah jedah yang sekian lama itu tidak membuat mereka akhirnya lupa apa tugas mereka, atau justru mereka bersemangat? Secara umum, teman-teman di rutan ini budaya kerjanya sudah bagaimana, Pak, setelah masa pandemi ini kita lewati? Ya, kita tetap menerapkan prinsip semangat untuk tetap melayani kepada masyarakat. Baik itu di masa pandemi pada saat tidak ada kunjungan, terus kemudian 2 tahun tidak ada kunjungan stuck sama sekali, terus kemudian kemarin ada edaran untuk dilaksanakan kunjungan terbatas. Alhamdulillah teman-teman memberikan dukungan yang luar biasa, memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan, baik kepada masyarakat yang ingin berkunjung, tentunya dengan syarat yang terbatas. Mereka secara antusias juga memberikan sosialisasi baik kepada masyarakat, pengguna layanan, keluarga khususnya yang akan berkunjung, dan juga kepada warga binaan kami sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, begitu dibuka, kami berinisiasi dengan teman-teman untuk melakukan bentuk kerjasama yang baru, yaitu vaksinasi. Vaksinasi. Iya. Oh, jadi setiap pengunjung wajib vaksinasi ya, Pak ya? Betul, sampai ketiga. Nah, kalau misalnya belum vaksinasi 3, masih 2, bagaimana itu, Pak? Nah, salah satu bentuk semangat teman-teman untuk memberikan pelayanan, teman-teman petugas, begitu dibuka, ada permasalahan yang timbul. Salah satunya adalah ada masyarakat sebagian belum divaksin. Kita cari solusinya seperti apa? Saking semangatnya, Pak, kalau begitu kita buka gerai vaksinasi gimana, Pak? Oke, kita buka gerai vaksinasi. Tentunya kita harus membuka jalinan komunikasi, sinergitas dengan siapa? Dan alhamdulillah gayung bersambut dengan teman Binda, langsung juga menginisiasi membuka gerai di tempat kami. Untuk vaksin? Vaksin tiap hari Kamis. Jadi petugas kami dengan penuh semangat memverifikasi data pengunjung yang akan berkunjung yang belum divaksin. Kita catat namanya siapa, nomor handphonenya berapa, kediaman atau tempat tinggalnya di mana, untuk kita informasikan bahwa hari Kamis akan dilakukan vaksinasi. Sehingga kunjungan nantinya yang mensyaratkan untuk dilakukan vaksin
solusinya kita sudah bisa terselesaikan di sini. Nah, ini salah satu bentuk semangat petugas-petugas kami untuk juga mendukung program kami Kepala Rutan menjalin sinergitas dengan aparat penegak hukum yang lain dalam hal memberikan dukungan dengan nakes untuk melakukan vaksinasi. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi meskipun kunjungan itu baru dibuka, ada banyak kendala, tetapi selalu ada jalan keluar. Kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Dan ini bukti sinergitas kita dengan stakeholder yang lain ya. Baik, siap. Pak Karutan, terima kasih sekali. Sahabat Falas, hari ini sangat spesial karena kita akhirnya dapat berbincang dengan Pak Karutan dengan sebuah semangat energi yang luar biasa, bersinergi dengan banyak aparat penegak hukum lain, membuka jalan bagi keluarga warga binaan bisa berkunjung tanpa harus mengabaikan peraturan. Baik, yaitu wajib vaksin yang ketiga. Nah, akhirnya tentu warga binaan akan senang ya Pak ya? Iya, betul. Pak Karutan, satu harapan yang kita inginkan adalah Rutan Pekanbaru tetap kondusif. Baik, siap. Kami berterima kasih karena layanan kepada orang tua itu sebuah terobosan holistik yang bagus. Baik, siap. Dan kita berharap Rutan Pekanbaru bisa semakin berjaya ya. Khususnya satu harapan kita tentang Ruber Podcast ini Pak. Belum ada podcast ya sejenis di Riau, Provinsi Riau. Sepertinya belum ada ya. Belum ada ya. Ya. Nah, kita berharap Ruber Podcast ini segera di launching, Pak. Baik, siap. Bapak, sebelum kita mengakhiri Falas Talk ini, apa harapan Bapak tentang Ruber Podcast? Kapan kira-kira di launching? Dan bagaimana langkah-langkah ke depan agar ini bisa tetap hidup dan tidak layu sebelum berkembang? Ya. Silakan, Pak. Harapan besar kami dengan adanya Ruber Podcast ini akan mempermudah kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya. Baik itu berkaitan dengan pelayanan ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di dalam. Meskipun kita punya teman-teman media yang bisa sosialisasikan bentuk kegiatan yang ada. Tapi ini salah satu bentuk terobosan di kami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya bisa mendunia, tidak hanya kalangan internal rumah tahanan atau khusus pemasaran, tapi tentunya untuk semua kalangan bisa tahu apa, bagaimana kondisi rumah tahanan negara, khususnya rumah tahanan negara kelas 1 Pekanbaru. Dan tentunya yang ketiga, kami juga menyampaikan terima kasih, ini kunjungan luar biasa dari Bapak Falas Talk sudah berkunjung di rumah tahanan negara kelas 1 Pekanbaru. Teristimewa sekali Bapak, luar biasa tentunya. Dan kami pun tidak akan berhenti untuk belajar, untuk senantiasa mengaktualiskan diri, untuk memperbaiki diri. Yang terbaik tentunya untuk organisasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bagi kami semuanya. Baik, terima kasih Pak Karutan, Pak Lukman. Kami berharap Ruber Podcast ini menjadi percontohan pionir untuk lapas rutan lainnya di satker, bahkan mungkin kantor imigrasi yang lain bisa mencoba bersosialisasi dengan masyarakat dengan mencontoh Ruber Podcast yang dalam waktu dekat akan di-launching ya Pak ya? Baik, siap. Segera akan di-launching. Baik, sahabat Falas, kita sudah menyelesaikan perbincangan kita yang luar biasa dengan Pak Karutan Pekanbaru, Pak Lukman, Pak Muhammad Lukman ya? Ya, Muhammad Lukman. Kiranya sahabat Falas bisa mendapatkan gambaran bagaimana pelayanan yang holistik yang dilakukan oleh Rutan Pekanbaru. Bagaimana mewongke ya orang-orang tua kita yang dengan harapan akhirnya mereka nanti akan menjadi sokoguru ya yang menenangkan warga binaan di dalam. Inilah wujud kehadiran Rutan Pekanbaru melayani dengan sepenuh hati ya Pak ya. Sahabat Falas, sebelum kita menyudahi acara ini, jangan lupa like, follow, dan subscribe supaya sahabat Falas nanti akan mendapatkan informasi-informasi terkini yang pertama apabila sudah like, follow, dan subscribe. Pak Lukman, terima kasih sudah hadir di Falas Talk. Sebenarnya bukan hadir sih, saya yang dihadirkan oleh Pak Lukman ini.
Saya minjam ruangan Pak Lukman dalam rangka untuk melaunching Ruber Ruber Podcast. Podcast. Ya. Jadi ini sehari ini dikawinkan nih Ruber Podcast dan Falas Talk dalam satu wilayah. Ya. Terima kasih Pak. Sahabat Falas dan sobat Rutan Pekanbaru. Ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sebelum kita berpisah, kita mau tanda tangan dulu nih sebagai soft launching Ruber Podcast. Ya. Di mana Pak Gus Bandi? Falas.